istri yang tak dianggap. Bab 31. Vero, kita pulang ya. Aku mohon, aku nggak mau ke sana. Aluna memeluk lengan pria tampan itu, berharap suami sementaranya mau mendengarkan permintaannya. Aluna benar-benar gemetar ketakutan masuk ke dalam surau. Wanita itu merasa gugup, karena seumur hidup dia belum pernah menginjakkan kakinya ke tempat suci itu. Saat ini mereka telah sampai di depan gerbang surau. Banyak ibu-ibu yang datang ke sana menatap aneh Aluna dan Vero. Ya ampun Luna, kamu ini manusia apa setan sih? Aku itu ngajak kamu ke pengajian biar kamu insaf. Di sana nanti banyak ilmu agama yang kamu dapat. Tenang aja, telinga kamu gak bakal panas. Malahan hati kamu adem dengar pengajian. Vero menekankan perkataannya dengan nada rendah, karena takut orang-orang mendengar pertengkaran kecil mereka. Pria tampan itu benar-benar tak menyangka Aluna bisa sangat anti pada pengajian. Vero dibuat sakit kepala olehnya, karena dari tadi wanita yang sedang hamil itu merengek minta pulang. Tapi aku nggak tahu di sana mau buat apa. Aku nggak pernah ke surau, Vero. Kamu ngerti nggak sih kalau aku gugup? Aluna ingin menjerit rasanya menghadapi Vero yang sangat kekeh memaksanya pergi ke surau. Tenang aja, kamu gak bakal disuruh khutbah di sana. Jangan banyak bacot. Kalau kamu gak mau ke surau, lebih baik kamu jangan pulang ke rumahku lagi. Vero terpaksa mengancam Aluna dan terbukti wanita cantik itu langsung bungkam dan patuh. Sekarang ayo masuk, ajak Vero ketika melihat para ibu-ibu sudah berbondong-bondong masuk ke dalam surau. Kamu temani aku ya? Gak bisa Luna, malam ini itu pengajian ibu-ibu. Malam Rabu baru pengajian bapak-bapak. Mau ditaruh mana mukaku kalau aku ikut pengajian ibu-ibu? Vero menolak keras permintaan Aluna membuat wanita cantik itu langsung menangis kesal. Kalau begitu aku mau pulang aja. Aluna menangis memukul dada bidang Vero, membuat para ibu-ibu langsung menatap tajam ke arah Vero. Pria tampan itu langsung tersenyum canggung dan mencengkeram erat lengan Aluna, sehingga membuat wanita cantik itu sedikit meringis. Ayo masuk. Cukup malam ini, aku temani kamu ikut pengajian. Lain kali kalau sampai kamu merengek seperti ini lagi, aku masukin semua baju-baju kamu ke dalam kardus, terus aku kirim ke alamat rumah Andreas. Buat dia tahu istrinya masih hidup. Vero berucap ketus menyeret Aluna masuk ke dalam surau. Lagi dan lagi, Aluna hanya bisa patuh pada Vero. Bersama dengan Vero membuat Aluna seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Wanita itu hanya mampu menjawab setiap kata pedas Vero dalam hati. Aluna merasa heran pada Vero. Apakah pria itu tak merasa tertarik padanya? Terlebih lagi, mereka berdua menikah siri. Namun tak sekalipun Vero menyentuh atau bahkan menggoda dan menatap gairah dirinya. Assalamualaikum. Vero memberi salam membuat para ibu-ibu langsung menoleh ke arahnya. Waalaikumsalam. Dek Vero sedang apa di sini? Mau ikut pengajian juga? Tanya Ustazah pada Vero membuat pria tampan itu tersenyum lembut. Benar Ustazah. Istri saya masih baru di kampung ini. Dia pemalu orangnya. Makanya saya ingin pengajian buat temani istri saya di sini. Boleh kan Ustazah? Ibu-ibu, saya ikut pengajian? Tanya Vero ramah membuat ibu-ibu di sana menyetujui keinginan Vero. Silakan deh Vero, ajak istrinya duduk di tempat kosong. Vero segera menggenggam tangan Aluna yang sudah berkeringat dingin karena gugup sekaligus takut. Sepertinya pulang dari sini kamu harus diruqyah Luna. Masa masuk surau kamu langsung panas dingin macam orang kerasukan? Bisik Vero membuat Aluna kesal, langsung mencubit paha pria itu. Diam, atau aku cubit juniormu. Anjam Aluna pelan membuat pria itu menekan ludahnya kasar. Aluna termenung di dalam kamarnya. Wanita cantik itu teringat apa yang Ustazah sampaikan saat pengajian tadi tentang pelakor. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukan bagian dari kami orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis tersebut, Islam jelas menilai buruk aktivitas tipu daya yang dilakukan seorang laki-laki untuk menjauhkan seorang istri dari suaminya. Begitupun sebaliknya, seorang wanita yang berusaha menjauhkan suami dari istri saya. Agama mengecam keras berbagai upaya realnya itu, hanya demi memuaskan keegoisannya, hingga rela merusak hubungan rumah tangga orang lain. Aluna menggigit bibir bawahnya berusaha menepis rasa bersalah dan penyesalan dalam hatinya.
Aku bukan pelakor. Aku yang lebih dulu mengenal dan menjalin hubungan dengan Andreas. Dia mencintaiku, dan aku juga mencintainya, jadi bukan salahku. Alona berusaha membohongi dirinya sendiri dengan terus meyakini bahwa dirinya tak bersalah. Orang yang paling berdosa adalah orang yang mengelak dan tidak mengakui dosa-dosanya. Alona menoleh ke belakang. Terlihat Vera masuk ke dalam kamarnya membawakan spray baru. Jangan jadi pengecut. Kalau salah, akui salah. Jangan dalih-berdalih. Sudah jelas dalam Islam tindakan pelakor itu dikecam keras. Bahkan Rasulullah tidak mengakui pelakor itu bagian dari kalangan umatnya. Vera berkata tegas seraya menggantikan spray kasur Alona yang sudah kotor. Tapi Andreas pacar aku. Elak Alona masih tidak terima. Pacar, bukan suami. Sarkas Vero membuat Alona mengepalkan tangannya erat. Kami telah berhubungan bertahun-tahun dan akan menikah. Tapi gagal karena Kinara yang harus menjadi pengantin pengganti Andreas. Jelas Alona berusaha membela dirinya sendiri. Oke, yang kamu katakan itu benar. Tapi dalam kasusmu, Kinara adalah istri sah, dan kamu adalah pelakornya. Ibarat kata, kamu ingin membeli suatu barang, sedangkan barang itu sudah memiliki pemiliknya. Vero menatap lekat wajah Alona setelah ia pasangkan spray. Pria tampan itu merasa gemas pada pola pikir Alona yang salah. Tapi, membantah sekali lagi aku bongkar isi kepalamu pakai obeng. Udah tahu salah malah ngeyel. Dasar wanita edan. Ketus Vero dengan kata-kata pedasnya membuat Alona menangis. Wanita cantik itu sudah dalam keadaan hamil dan sangat sensitif. Vero yang melihatnya pun menghela napas berat. Dasar wanita. Setiap kali kalah debat, pasti nangis. Gumam Vero pelan. Kamu kenapa sih kalau ngomong gak pernah kamu filter? Apa kamu sadar kalau kata-kata kamu itu selalu nyakitin hati aku? Alona bertanya di sela-sela tangisnya menatap Vero dengan mata yang sudah basah akan air mata. Ya ngapain difilter? Kalau apa yang aku omongin benar. Kebenaran itu gak perlu difilter, Luna. Jangan menangis seolah-olah kamu tersakiti, Luna. Kamu yang salah karena telah mengambil milik orang lain. Orang yang mengambil milik orang lain, apapun itu bentuknya, tidak akan pernah tenang selama yang diambilnya itu belum dikembalikan. Sekarang kita hidup di akhir zaman, di mana bukan hanya benda saja yang bisa dicuri. Suami atau istri pun bisa dirampas. Jelas Vera masih dengan kata-kata pedasnya. Pria tampan itu selalu berpikir dengan logika. Bila apa yang dia yakini itu benar, maka dia tidak akan pernah sungkan untuk menyampaikan dan mempertahankan kebenaran itu. Vera sangat ingin Alona sadar akan perilakunya yang pernah salah. Dia ingin sekali Alona berubah menjadi wanita yang lebih baik. Terlebih lagi saat ini Alona telah menjadi istri sirinya. Meski pria itu tahu masa idahnya bagi wanita hamil setelah diceraikan suaminya setelah melahirkan. Dengan kata lain, Vera sudah menikahi istri orang. Dia sadar salah, akan tetapi dia juga ingin berbuat baik dengan menutupi aib Alona dan melindungi wanita itu selama hamil. Itulah sebabnya kenapa rumah tanggamu dengan Andreas tidak berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya Andreas bukan milikmu. Tambah Vera membuat Alona semakin terisak. Tapi kami saling mencintai. Cintaku padanya sangat besar. Lirih Alona di sela-sela tangisnya. Bila kamu benar-benar mencintainya dan dia juga benar mencintaimu, lepaskan dia. Biarkan dia pergi kemanapun yang dia inginkan. Karena bila memang dia yang sudah ditetapkan sebagai jodohmu, sesulit apapun jalannya dia akan kembali padamu. Ujar Vero dengan nada sedikit lembut membuat Alona tersentak. Ingat, jangan coba-coba jadi pelakor dan membela diri dengan mengatakan, kita tak bisa memaksa kepada siapapun hati kita berlabuh, termasuk pada suami orang. Hei, goblok. Lo itu lagi masuk dalam tipu daya setan. Jangan mau dibodohi setan. Kalau ada perasaan yang begitu, langsung lawan dengan mengatakan pada diri sendiri, kumbang tak seekor. Dan bunga bukan sekuntum. Masih banyak pria lain yang tampan dan jomblo. Buat apa sama laki orang? Matahari terbit dari ufuk timur. Burung-burung berkicau terbang di langit yang biru. Suara ayam berkokok menandakan waktu malam telah berakhir, digantikan oleh waktu pagi. Seorang pria tampan terlihat frustasi berdiri di depan ranjang tempat seorang wanita cantik terlelap. Ya Allah ya Robbi, ini wanita benar-benar wanita akhir zaman. Matahari udah bersinar, dia malah masih mimpi. Vero tak habis pikir dengan kebiasaan Alona yang sangat susah bangun pagi. Lihatlah wanita itu sekarang sedang terlelap memeluk guling dengan nyaman. Kamar Vero dan Alona terpisah.
pria itu tak ingin tidur satu kamar dengan Aluna. Akan tetapi Vero tetap menyuruh Aluna untuk tidak mengunci pintu kamar, karena bila terjadi sesuatu Vero mudah membantu. Luna, bangun woi, udah pagi. Ingat tugas istri itu banyak. Vero berusaha membangunkan Aluna dengan cara menggoyangkan tubuh wanita cantik itu. Namun bukannya bangun, Aluna malah membungkungi Vero dengan tangan yang menutup telinga. Apaan sih, masih pagi juga? Gumam Aluna serak dan mata terpejam. Vero yang mendengarnya pun merasa kesal. Pria tampan itu buru-buru mencubit pipi Aluna dengan keras, membuat wanita cantik itu meringis kesakitan. Au, sakit. Bangun, udah pagi. Kamu itu seorang istri, bukan Tuan Putri. Dan kamu juga harus ingat, kalau aku bukan seorang raja yang bisa memperlakukanmu seperti ratu. Vero meninggikan suaranya, membuat Aluna mau tak mau terpaksa membuka matanya. Wanita cantik itu benar-benar frustasi menghadapi kelakuan Vero yang cerewetnya seperti emak-emak. Aku ini istrimu, Vero, dan istri itu harus diperlakukan seperti seorang ratu, bukan babu. Balas Aluna kesal memukul lengan Vero karena merasa amat geram pada suaminya itu. Oh ya ampun, sekarang insaf dari pelakor kamu jadi tukang fitnah ya? Enak aja kamu bilang aku memperlakukan kamu seperti babu. Sudah 2 bulan kita menikah, dan sampai detik ini, aku masih masak sendiri, nyetrika sendiri, nyuci sendiri, dan paling parahnya, aku juga mencuci pakaian dalammu. Sekarang katakan, di bagian mana aku memperlakukan kamu seperti babu, ha? Vero berkata jujur, karena meski mulut pria tampan itu teramat pedas, dia sama sekali tak menyuruh Aluna melakukan tugas rumah. Bahkan pria tampan itu yang mencuci pakaian Aluna. Bukan karena kasihan atau tak ingin Aluna kelelahan. Hanya saja Vero merasa gemas pada Aluna yang tidak bisa melakukan apa-apa. Mencuci satu pakaian dalam butuh waktu setengah jam di dalam kamar mandi, membuat Vero memutuskan untuk melakukan semua tugas rumah tangga seorang diri. Dalam hati pria tampan itu hanya bisa beristighfar memohon ampunan dan ketabahan dalam menghadapi perilaku Aluna yang masih saja bersikap seperti orang kaya. Wajah Aluna merona malu mendengar perkataan Vero. Semua yang dikatakan pria itu benar adanya. Selama menikah, dia hanya melakukan sekali tugas rumah dan setelahnya Vero lah yang melakukan semua itu. Iya, aku bangun, gak usah bawel lagi. Nanti lama-lama kamu mirip mak-mak berdaster. Sungut Aluna tanpa sadar membuat Vero marah. Pria tampan itu langsung menatap tajam ke arahnya. Aluna yang tersadar pun langsung gelisah karena tak nyaman dengan tatapan tajam Vero. Ulangi perkataanmu tadi. Itu. Ulangi. Vero. Kamu bilang, tadi aku mirip mama berdasar, iya kan? Vero menurunkan badannya sejajar dengan wajah Aluna. Vero, cicit Aluna pelan. Kalau aku memang mirip mama, maka sudah aku pastikan kamu babak belur. Karena mama di Indonesia saat ini sudah menandai wajahmu sebagai pelakor umum. Desis Vero menatap tajam Aluna. Aluna menggigit bibir bawahnya menahan rasa sesak dalam hatinya. Ucapan Vero benar-benar menohok hatinya. Seolah ada ribuan jarum yang menusuk ulu hatinya. Bangunlah Tuan Putri Aluna. Saat ini Anda kembali ke dunia nyata dan status Tuan Putri akan kembali hilang. Jadi buka mata Anda lebar-lebar. Hadapi dunia nyata yang sekarang tidak lagi memihak Anda. Tambah Vero dingin membuat Aluna meneteskan air mata. Cepat bersihkan dirimu. Bukankah hari ini jadwal periksa kandunganmu? Tita Vero bangkit berdiri beranjak keluar dari kamar Aluna. Aluna menghapus air matanya kasar. Dia sangat pandai mempermainkan perasaanku. Sesekali senang, sesekali sedih. Gumam Aluna sedih sekaligus kesal. Kita ke rumah sakit ya sayang. Sekalian periksa kandungan kamu. Dirga mengusap lembut tengkuk Kinara guna membantu istri tercintanya itu mengeluarkan cairan bening. Sebulan yang lalu, Kinara pingsan di atas panggung saat dirinya sedang melakukan catwalk. Dirga sangat panik dan segera membawa istrinya itu ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Kinara sedang hamil. Dirga tak mampu berkata-kata lagi. Pria tampan itu hanya bisa meneteskan air mata bahagianya. Akhirnya, tidak akan lama lagi darah dagingnya sendiri akan lahir. Semenjak saat itu, Kinara vakum dari dunia modeling atas perintah Dirga yang tidak ingin Kinara kelelahan. Ya sudah. Sekarang aku mandikan kamu dulu. Dirga tersenyum lembut lalu menggendong Kinara membawa wanita cantik itu ke dalam bathtub yang telah berisikan air hangat. Kinara tak menolak sedikit pun atas perhatian Dirga yang berlebihan itu. Karena Kinara ingin sekali menikmati dimanjakan oleh suaminya.
Kamu nggak ikutan mandi, Abi? Tanya Kirara lembut pada Dirga yang sedang serius menggosok punggungnya. Aku nanti saja sayang. Setelah memandikan kamu, baru aku mandi. Kenapa tidak sekalian saja? Bersambung.